Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Summa ladina kafaru bi rabbihim yadilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwa pelaksanaan malam Lailatul Qadar itu kemarin sudah disebutkan, yaitu pada malam-malam witir, malam-malam ganjil. Sebagaimana yang disebutkan, yaitu menurut hadis dan sudah dijelaskan begitu jelas yang namanya fil ashril awahiri fil witri dalam Sahih Bukhari halaman 418 dan nomor hadisnya 218. Kapan itu? Yaitu melakukan malam Lailatul Qadar itu yaitu fil ashril awahiri fil witri, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, maka itu terserah, walaupun pelaksanaannya mangga nyangakeun gitu. Di 10 terakhir fil witri itu malam keberapa saja? Itu di sini dijelaskan yaitu ihda wa isrina aw salasin wa isrina aw khamsin wa isrina aw sab'in wa isrina aw tis'in wa isrina. Pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Nah, ini menurut yaitu dalam Fathur Rabbani jilid kitab Fathur Rabbani jilid ke-10 halaman 280. Sekarang tinggal apa saja untuk melaksanakan ibadah itikaf itu dan di mana tempatnya. Itu tempat melakukan ibadah itikaf adalah sudah jelas menurut Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 187. Allah berfirman yang posisinya berada di tengah-tengah. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Maka tidak boleh campur suami istri padahal keadaan kamu sekalian sedang melakukan ibadah itikaf di masjid. Itu secara logika saja, masa melakukan bersetubuh campur suami istri di masjid. Maksudnya bukan begitu, akan tetapi masih dalam koridor niat, masih dalam posisi dalam keadaan niat sedang melakukan ibadah itikaf di masjid, kok pulang dulu untuk campur dulu dengan istri. Nah, itulah yang dimaksud oleh Al-Qur'an ayat tersebut, yaitu ayat 187 surah Al-Baqarah. Jadi satu tempat melakukan ibadah itikaf itu adalah di masjid. Nah, pertama kita sudah pakaian rapi, bersih gitu ya. Kemudian melalui salah satu contoh. Itu mau berapa? Mau semalam suntuk setelah habis sholat tarawih misalnya, ataupun misalnya dari jam 10, dari jam 11 malam, dari jam 12, itu tergantung harus memikirkan dan mengingat kondisi fisik keadaan kita. Apalagi yang siangnya itu adalah pekerja berat, pekerja capek ben ripuh ya. Jadi harus dipertimbangkan masalah kesehatan badan jasmani kita juga. Nah, salah satu contoh, Bugun akan memberikan contoh, misalnya kita akan melakukan ibadah itikaf dari taruhlah dari jam 1 gitu. Dari jam 1 ya, dari jam 1 itu langsung pergi ke
masjid. Begitu masuk masjid langsung doa. Doa apa? Doa masuk masjid tentunya ya. Setelah mengaji bisa dilakukan untuk menghafal Al-Qur'an. Setelah itu berdoa memanjatkan kepada Allah. Doa memohon apa saja. Karena itu adalah tanazzalul malaikatu waruhu fiha, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu adalah turun para malaikat tidak terhitung jumlahnya yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril. Dan yang jilu rabbuna, turun juga Allah. Barang siapakah yang memohon akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapakah yang meminta akan dikasih sama Allah. Barang siapa yang berdoa akan dikabulkan doanya. Dan barang siapakah yang mohon ampun kepada Allah, itu akan diampuni dosanya. Oleh sebab inilah, bapak-bapak beserta ibu-ibu, kaula muda, sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan itu disia-siakan kesempatan malam-malam Lailatul Qadar ini. Jadikanlah malam Lailatul Qadar itu adalah sebagai malam terakhir. Karena banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin bisa melakukan bersama-sama pada malam-malam Lailatul Qadar di masjid bersama, berdoa bersama. Tahun sekarang sudah tidak bisa melakukan untuk malam-malam Lailatul Qadar. Dan setelah itu ada doa khusus, yaitu dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadisnya tidak ada, itu ada yang dinamakan ada tambahan karim ya. Di sini tidak ada ya tambahannya. Jadi itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu adalah pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah ya Allah dosaku, dosa kedua orang tuaku, baik yang masih berada ataupun telah tiada. Itulah doa-doa kita, itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai jam 3 itu langsung pulang ke rumah untuk melakukan makan sahur. Agar kita kebagian ada nilai pahala dan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar? Kalau tidak melaksanakan suatu peribadahan yang dinamakan adalah iktikaf, bagaimanapun juga itu kita tidak akan kebagian. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, maka kita harus melaksanakan yaitu yang dinamakan ibadah iktikaf pada malam-malam ganjil itu, pada malam-malam witir itu, yaitu pada malam 21, 23, 25, pada malam 27 dan pada malam 29. Apa itu namanya iktikaf? Iktikaf dibagi kepada dua bagian. Satu ada istilahnya iktikaf menurut bahasa, menurut lugah atau menurut etimologis, yaitu disebutkan al-mulazamah. Apa al-mulazamah itu? Duduk termenung di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja, baik tua ataupun muda ataupun anak-anak, duduk termenung di mana saja, itu tidak boleh disalahkan. Itu sedang melakukan iktikaf secara bahasa. Akan tetapi kalau iktikaf secara syar'i menurut ajaran Islam, al-iktikafu huwa al-muksu fil masjidi biniyatin taqarruban ilallahi ta'ala.
duduk diam di masjid dengan ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan itikaf secara syar'i atau secara ajaran Islam.